Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk membaca. Sahabat-sahabat, salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan salawat beserta salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Sahabat-sahabat yang tercinta, sahabat-sahabat yang berbahagia, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sahabat-sahabat juga memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakan Allah, tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya barang siapa yang tidak memuliakan Allah, maka hidupnya akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen kali ini saya akan mencoba sharing tentang aku ingin belajar membaca. Ingin belajar membaca. Sahabat-sahabat, di bulan Ramadan ayat Al-Quran yang pertama turun, atau Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan surat Al-Alaq. 5 surat pertama Al-Alaq turun pada bulan Ramadan, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat itu, sahabat-sahabat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, dengan perantaraan malaikat Jibril, wahyu pertama turun kepada beliau dengan ucapan Iqra, bacalah. Dalam satu riwayat, ma aqra'u, apa yang aku bisa baca wahai Jibril. Jadi apa yang harus dibaca, sementara beliau itu seorang ummi atau tidak mampu membaca. Kemudian pada berikutnya Jibril menyuruh lagi, Iqra, kali ini dengan lafaz bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Sahabat-sahabat, kata-kata Iqra itu diambil dari kata qara'a. Qara'a itu bisa bermakna membaca, bisa bermakna menghimpun, bisa bermakna menyelesaikan, bisa bermakna menelaah, bisa juga bermakna meneliti. Nah, aku ingin bisa membaca. Ternyata barang siapa yang bisa memahami, bisa membaca, bisa menelaah, itu akan memungkinkan peradaban suatu kaum, akan memungkinkan individu, akan memungkinkan seseorang menjadi bisa lebih beradab, memungkinkan seseorang untuk bisa lebih maju pemikirannya karena dengan membaca tersebut. Jadi membaca itu tidak bisa dan hanya dipahami secara tekstual. Ini Budi, ini Ibu Budi kalau seperti dahulu. Tidak seperti itu. Tapi membaca itu bisa juga berarti menelaah. Membaca bisa juga meneliti. Membaca bisa juga melakukan penelitian. Sahabat-sahabat, begitu meningkat kemampuan membaca seseorang, membaca dalam arti luas maksud saya, maka dimungkinkan seseorang akan lebih banyak mendapat input pengetahuan. Sebaliknya, kalau seseorang
menutup dirinya untuk bisa membaca secara luas, sekali lagi, berarti memungkinkan seseorang hidupnya seperti katak di dalam tempurung. Falsafah orang Sunda dulu ada peribahasa seperti ini. Sing bija ngaji rasa. Sing bisa ngaji rasa. Nah, itu juga termasuk kemampuan membaca. Mengaji dalam arti membaca. Mengaji dalam arti memahami. Ketika kemampuan kita sudah bisa memahami seseorang, bisa memahami karakter seseorang, maka bisa dibangun harmoni antara hubungan sosial, antara hubungan interpersonal, karena kita mampu memahami karakter seseorang. Jika seseorang pemarah, maka dimungkinkan kita untuk tidak bisa ngomong sembarangan. Jika kemampuan seseorang gila hormat, pengen dihormati maksudnya, bahkan boleh jadi seseorang yang pengen dihormati itu juga kita harus pahami keberadaannya. Sebab ketika kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau dalam hal ini al-adlu, bahkan boleh jadi ketika perkataan kita tersinggung, dia boleh jadi mudah marah, dan itu akan menjadikan inharmonisasi di dalam kehidupan sosial ataupun interpersonal. Sahabat-sahabat, semakin tinggi kemampuan seseorang untuk ikro, membaca, memahami, menelaah seseorang secara hubungan sosial, berarti dia boleh jadi semakin bisa membangun kehidupan bersosial. Semakin tinggi minat baca seseorang untuk melakukan penelaahan, boleh jadi pada satu titik manusia bisa disebut layaknya makhluk sosial, layaknya makhluk yang berpikir. Bisa juga manusia dikatakan makhluk yang doyan baca atau makhluk yang suka baca. Boleh jadi seperti itu. Sahabat-sahabat, kemampuan membaca sangat diperlukan bagi kita. Bagaimana kita bisa membaca suatu lingkungan, bagaimana kita bisa membaca suatu fenomena, bagaimana kita bisa membaca suatu keadaan. Oleh karena itu, pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Iqra, tapi yang selanjutnya Bismi Rabbika. Sehingga kalau Iqra kita, kalau kita sudah bisa membaca, memahami, menelaah, tapi dibingkai, tapi diprem oleh asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan berkah. Sebab ketika sesuatu sudah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan menjadi lebih baik dan super baik. Sahabat-sahabat, marilah kita tingkatkan kemampuan membaca kita. Saya, sahabat-sahabat, mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kemampuan membaca situasi, kemampuan membaca secara intelektual, kemampuan membaca secara lingkungan, dan kemampuan membaca yang bisa mengantarkan kita kepada martabat dan peradaban yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.